Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, yang teramat tinggi, yang teramat indahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah. Jauh bersama dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni semua. Shalom saudara, komunitas pemuridan tercinta. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran yang keempat sekarang. Ini di halaman 41 buku saudara. Kita masuk dalam daftar periksa untuk diselesaikan bersama dengan pemurid. Ini artinya ketika saudara sebagai murid berjumpa dengan saya sebagai pemurid di YouTube ini. Nah, ini artinya saudara harus mempersiapkan apa-apa ini. Ini yang harus diselesaikan dalam ketika kita bertemu. Sebentar kita akan lihat daftar periksanya seperti apa. Atau nanti kalau saudara sebagai pemurid, inilah yang akan saudara jelaskan kepada murid yang saudara bimbing sebelum masuk dalam pembahasan pelajaran keempat. Hal-hal ini yang harus dipersiapkan. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa buku harus tersedia, Alkitab juga harus tersedia ya, supaya saudara bisa melihat kebenarannya. Ballpoint harus sudah tersedia, manakala saudara perlu memperbaiki jawaban-jawaban. Dan kalau tidak terkejar selama YouTube ini, saudara bisa putar ulang, saudara bisa pause dan mencatat. Ya, ini alat yang luar biasa Tuhan berikan. Marilah kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon pertolongan-Mu dalam pemuridan ini. Ini sangat amat penting untuk pertumbuhan iman kami, Tuhan. Kami sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat, tapi kami ingin terus bertumbuh mengenal kebenaran-Mu, sehingga kami mampu mengemban tugas menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, hamba mohon berkat untuk setiap mereka yang mendengarkan YouTube ini. Amin. Nah, saudara, mari kita ucapkan ayat hafalan yang lalu, ya, hanya untuk mengingatkan kita bahwa ini tugas kita belajar. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, tetapi berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kalau kita belajar, kita dianggap menjadi pekerja Allah yang layak, yang berkenan, yang tidak usah malu, yang tidak malas, dan berhak untuk mengemban tugas memberitakan kebenaran itu dengan terus terang. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat pelajaran kita untuk diselesaikan bersama dengan pemurid. Ya, seperti saya jelaskan tadi, sebelum lanjut masuk ke pelajaran 4, ini harus saya jelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti apa-apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ulangi secara cepat pokok-pokok penting dalam pelajaran yang ketiga. Contohnya,
Berkomunikasi dua arah dengan Allah, kita belajar hal komunikasi dalam pelajaran yang ketiga. Berkomunikasi dua arah dengan Allah dapat dilakukan melalui mempelajari firman, memuji Allah dengan pujian, dan berdoa sesuai dengan firman. Itu kira-kira poin-poin pentingnya yang harus saudara ingat. Jadi firman dan doa itu merupakan hal yang harus ada selalu dan seimbang. Itu yang akan membuat hidup kita terus kita bisa connect dengan Allah, ya, dan memuji Dia dengan pujian. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan dalam pelajaran 4 ini? Ucapkanlah ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Apa bunyinya? Mazmur 119. Mari kita lihat. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu ayat 9. Ayat 11-nya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini dua ayat ini harus saudara dan saya hafalkan selama pelajaran yang keempat. Oke, siapkan diri saudara sebelum nanti masuk di bagian yang berikut. Yang berikut, yang ketiga, dalam pelajaran 4 kita harus mendiskusikan pembacaan Alkitab yang telah dibuat dalam minggu lalu. Ya, artinya sebelum nanti ketemu, saudara harus sudah mempersiapkan pembacaan ini. Ada pokok-pokok doa dan penerapan yang dilakukan atau jawaban-jawaban doa yang telah diterima. Di buku saudara halaman 51 dan 52. Ya, itu pembacaan Alkitabnya. Terus untuk pokok-pokok doanya di halaman 53. Nah, saya coba berikan juga di sini bagaimana kita mengisi jadwal harian kita bersama dengan Allah, penyelidikan Alkitab. Oke. Jadi ayat hafalan kita dalam minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, hari pertama ketika kita masuk di pelajaran 4, kita harus menyelidiki Injil Yohanes pasal yang ke-8. Jadi selama pelajaran 4 ini saudara harus menyelesaikan penyelidikan Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-8, ya. Pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-15. Jadi 7 pasal, ya. 7 pasal dalam satu pelajaran ini. Oke. Baik. Nah, sampai pasal 14. Yohanes 8 sampai 14. Ada di persiapan yang sebelumnya. Oke. Nah, saya coba memberikan dari penyelidikan saya dari Yohanes 8. Contohnya ayat 1 sampai 59. Ayat yang sangat berarti bagi saya. Ayat 1, ayat 7, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 14, ayat 15, 21, 31, dan 34. Yang paling berkesan bagi saya, Yesus semalam-malaman di Bukit Zaitun berdoa. Tapi pagi-pagi benar sudah ada di bait Allah lagi. Luar biasa. Nah, Allah mengajarkan apa kepada saya melalui pembacaan ini dan melalui firman ini? Ambil waktu menyendiri dengan Bapa Surgawi. Lebih khusus lagi, layanilah seperti Yesus melayani. Respon saya siap. Nah, saudara, mungkin Tuhan berbicara lain kepada saudara. Silahkan, buat juga di hari yang kedua dan seterusnya. Sampai pasal yang
Oke, baik, itu yang akan saudara kerjakan di pelajaran yang keempat di luar bertemu dengan saya. Lalu yang berikut, diskusikan catatan khotbah yang telah dibuat di buku saudara halaman 54. Ya, halaman 54. Jadi kalau saudara ibadah harus siap dengan catatan karena untuk di-share nanti. Ya. Nah, saya juga sudah menyiapkan catatan khotbah saya untuk share dengan saudara. Hidup yang terkutuk, itu khotbah tanggal 1 November 2020 oleh pendeta Dr. Paul Paksoal. Ayatnya dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Nah, garis-garis besar atau pokok pikiran utama yang ada dalam khotbah itu, hidup anak Tuhan akan terkutuk bila 3 hal. Mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau ketiga hal ini saya lakukan, maka hidup saya akan terkutuk. Yang sangat berkesan bagi saya, karena kasih-Nya, Allah selalu memberikan awasan dan ajaran yang benar, agar sebagai anak-anak Allah, hidup kami diberkati untuk menyaksikan bahwa Allah kami hebat. Ya, jadi Allah selalu memberikan peringatan, Allah selalu memberikan awasan. Nah, melalui khotbah ini Allah sedang mengajarkan apa kepada saya? Dalam kondisi apapun saya harus dan wajib mengandalkan Tuhan serta mendekatkan diri selalu kepadanya. Tidak boleh ditawar. Oke? Respon saya terhadap pelajaran yang Allah berikan melalui khotbah ini, saya mau taat. Tolonglah saya selalu ya Tuhan. Itu menjadi doa saya. Nah itu saudara bisa sharekan. Kalau saudara mau japri saya boleh. Ya, apa yang saudara dapat dalam khotbah minggu yang lalu. Oke. Nah yang kelima dalam persiapan ini, lihat kembali pelajaran 4. Lihat semua. Lihat semua. Ya, itu di halaman 42 sampai ke halaman 40 sampai halaman 50. Itu pelajaran yang keempat. Saudara isi sebelum berjumpa dengan saya di YouTube. Ya, demikian juga nanti ketika saudara memuridkan murid saudara, kasih tahu mereka kerjakan dulu sebelum bertemu dengan saudara sebagai pemuridnya. Oke. Nah, tekankan pada penyerahan diri saudara sendiri kepada ketuhanan Yesus Kristus. Ya, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang ketuhanan atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang keenam, lanjutkan dengan melihat daftar periksa. Jadi sebelum nanti selesai pelajaran 4, kita akan lihat daftar periksa pelajaran yang kelima. Ya, di halaman 55. Selalu demikian. Jadi sebelum selesai semua pelajaran YouTube terakhir nanti, kita akan cek halaman 55. Persiapan untuk masuk ya ke pelajaran itu. Jadi selalu demikian, sambung menyambung. Persiapan, lihat di tugas persiapan nanti di halaman 55 itu adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh murid dan juga oleh saudara sebagai pemurid, ya, dipersiapkan dirinya untuk menyelesaikan sebelum ada pertemuan, sebelum ada pemuridan, baik melalui YouTube ini ataupun nanti kalau sudah selesai masa pandemi kita bisa tatap muka langsung, ya. Lalu tentukan waktu pertemuan, tanggal berapa, jam berapa, di tempat mana. Kalau melalui YouTube ini, ya saudara bisa buka setiap hari. Saya akan kirimkan kepada saudara di dalam grup setiap hari. Tapi saudara yang tidak ada di dalam grup, saudara bisa masuk ke channel YouTube saya, Minyoman Priscilla. Kapan waktu saudara ada, mungkin 2 hari sekali, tergantung waktu yang saudara miliki. Ya, baik, inilah yang harus kita selesaikan sebelum kita masuk ke pelajaran 4.
Yang ketujuh, tutuplah dengan doa sambil menggunakan lembaran banyak doa, banyak kuasa, banyak pujian. Ada formnya. Nah, ini dia. Di buku saudara halaman 53. Saya berikan lagi contohnya. Kita sudah mengisi waktu pelajaran 3. Apa daftar doa agar Tuhan memakai YouTube ini untuk melipat gandakan murid Kristus yang rajin bersaksi. Itu doa saya. Kemudian dimulai tanggal berapa itu? Tanggal 18 September 2020 mulai YouTube ini diupload ya. Mulai YouTube pemuridan saya upload itu 18 September dan ini sudah November ya. Lalu bentuk jawaban yang saya dapatkan, para BPJ, para pelayan Tuhan di jenjang leadership, di jenjang kepemimpinan sudah memberikan kesaksian keselamatannya dan rajin menyaksikan kepada yang lain. Saya percaya dengan saudara sudah menuliskan itu, saudara ada trigger yang lain. Oh, ini hidup saya, ya. Tapi waktu mintanya, wow, susahnya, tapi saya sabar, ya. Jadi, mulai kapan itu? Mulai pemuridan level 2. Saudara yang ada di pravideo itu adalah semua yang sudah memberikan kesaksian pribadinya. Jadi tidak gampang ya. Oke, nah apalagi pokok doa. Saya mau jual rumah, saya masukkan di sini. Sudah mulai doa dari Agustus 2019. Tepatnya September waktu perkawan berdoa di sini. Nah, bentuk jawabannya ada beberapa yang sudah menawar tapi belum deal. Ada 2 orang yang berjanji datang tapi batal. Nah, kapan itu terjadi? Bulan Oktober ini dan November. Ya, oke. Saudara bisa tambahkan bentuk pokok doanya apa, tanggal berapa, bentuk jawabannya seperti apa. Catat, saudara akan berkembang dalam kehidupan doamu. Nah, selesailah YouTube kita yang pertama untuk pelajaran yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan YouTube kami yang pertama di pelajaran keempat. Mempersiapkan para murid untuk masuk dalam pelajaran keempat. Yaitu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sehingga ketika bertemu dalam YouTube, kami tinggal menyesuaikan dan memperbaiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, hamba naikkan syukur ini. Amin. Sampai jumpa.